Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ramawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah saya kerjakan. Sebagaimana tema dari mata kuliah pembangunan dan kependudukan adalah pembangunan dan kependudukan. Untuk judul yang saya ambil adalah menuju pembangunan berwawasan kependudukan. Baik, saat ini saya ngambil referensi yang ditulis oleh Prijono Cipto Herijanto. Pendahuluan. Pada saat Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi pada awal dasawarsa 1990-an, tidak sedikit ekonomi yang meragukan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Pembahasannya, apa yang dapat dipelajari dari krisis ekonomi yang berlangsung saat ini adalah bahwa Indonesia telah mengambil strategi pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan potensi serta kondisi yang dimiliki. Walaupun pada saat ini indikator makroekonomi seperti tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan ke arah perbaikan. Terlalu dini untuk mengatakan telah terjadi perkembangan ekonomi secara fundamental. Lagi pula, tidak ada suatu jaminan bahwa Indonesia tidak akan kembali mengalami krisis pada masa mendatang jika faktor-faktor mendasar belum tersentuh sama sekali. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang dipandang sebagai pangkal permasalahan krisis ekonomi saat ini masih belum dapat diselesaikan. Bahkan, ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri ini menjadi semakin mendalam. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri tersebut tidak akan berkurang jika pemerintah tidak melakukan perubahan mendasar terhadap strategi pembangunan ekonomi yang ada pada saat ini. Diperlukan suatu strategi baru dalam pembangunan ekonomi dengan mengedepankan pembangunan ekonomi berwawasan kependudukan. 3 topik terkait dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada pengertian pembangunan berwawasan kependudukan, yang kedua dimensi penduduk dalam pembangunan nasional, dan yang ketiga mengintegrasi kependudukan dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, pengertian pembangunan berwawasan kependudukan. Di topik ini ada 2 pengertian. Yang pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Dan yang kedua, berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibanding dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Penjelasannya, jargon pembangunan berwawasan kependudukan sudah lama didengar dalam bentuk atau format lain, tetapi masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Sudah lama didengung-dengungkan mengenai penduduk sebagai objek dan objek pembangunan, atau jargon mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, atau pembangunan bagi segenap rakyat. Sudah saatnya jargon tersebut diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, jika tidak ingin mengalami krisis ekonomi yang lebih hebat lagi pada masa mendatang. Dengan demikian, indikator keberhasilan ekonomi harus diubah dari sekedar GNP atau GNP per kapita menjadi aspek kesejahteraan, atau memakai terminologi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia atau HDI, Indeks Kemiskinan Sosial atau HPI, dan Indeks Pemberdayaan Gender atau GEM, dan sejenisnya. Mengapa selama ini Indonesia mengabaikan pembangunan berwawasan kependudukan? Hal ini tidak lain karena pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan nasional. Walaupun Indonesia memiliki wawasan trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, pada kenyataannya pertumbuhan senantiasa mendominasi strategi pembangunan nasional. Karena mengabaikan aspek pemerataan pembangunan, akhirnya muncul keadaan instabilitas dan kesenjangan antara golongan dan wilayah. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk yang ada nyatanya tidak berlangsung secara berkesinambungan jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dewasa ini. Terjadi krisis tersebut tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang kurang memperhatikan dimensi kependudukan. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi atau kondisi ataupun potensi kependudukan yang ada menyebabkan pembangunan ekonomi tersebut
menjadi sangat rentan terhadap perubahan. Belum terjadi strategi pembangunan yang berorientasi serius pada aspek pendudukan selama ini. Selanjutnya, topiknya adalah dimensi penduduk dalam pembangunan nasional. Penjelasannya, ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dalam GBHN dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian, pembangunan harus dikembangkan dan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya lagi, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas, yaitu kualitas fisik maupun non-fisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri. Yang kedua, keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban pembangunan nasional. Yang ketiga, perubahan dinamika penduduk baru akan terasa dalam jangka yang panjang karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang. Seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu mengintegrasi kependudukan dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan kependudukan adalah bangunan sumber daya manusia. Berbagai studi dan literatur memperhatikan bahwa kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam jangka pendek, investasi dalam sumber daya manusia tampak sebagai suatu upaya yang sia-sia. Namun, dalam jangka panjang, investasi tersebut justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pula, berbagai studi dan literatur memperlihatkan bahwa investasi dalam kesehatan dan pendidikan dalam jangka panjang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini mengintegrasi dimensi penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah, maka manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Itu berarti bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan ada suatu jaminan akan keberlangsungan proses pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah, bottom-up planning, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan lebih penting adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Ada beberapa ciri kependudukan Indonesia pada masa depan yang harus dicermati dengan benar oleh para perencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Beberapa ciri penduduk pada masa depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang meningkat. Yang kedua, peningkatan kesehatan. Yang ketiga, pergeseran usia. Yang keempat, jumlah penduduk perkotaan semakin banyak. Yang kelima, jumlah rumah tangga meningkat, struktur semakin kecil. Dan yang keenam, peningkatan intensitas mobilitas. Yang ketujuh, tingginya pertumbuhan angkatan kerja. Dan yang kedelapan, perubahan lapangan kerja. Penutupnya, krisis ekonomi pada saat ini telah berhasil memberikan pelajaran bahwa pembangunan yang menitik beratkan pada pertumbuhan dan dilakukan tanpa memperhatikan kondisi dan potensi penduduk tidak akan bersifat berkesinambungan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.